Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Alhamdulillah. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini, hari Senin, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti pertemuan ke-8 kuliah baca kitab kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan barokah, rahmah dan maghfirah atas usaha-usaha kita yang kemudian kita laksanakan untuk mempelajari salah satu fakultas Islam, yaitu belajar bahasa Arab. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah mengantarkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang dengan cahaya Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah masuk di pertemuan ke-8. Pembahasannya adalah i'rabnya isim jar. Pertemuan sebelumnya, pertemuan ke-7 adalah i'rabnya isim rafa dan nasab. Nah, ini adalah lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang membahas tentang i'rab pada isim. Sebagaimana kita ketahui bersama dan telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa i'rabnya isim itu kemudian ada 3, yaitu rafa, nasab, dan jar. Pada hari ini kita sudah masuk ke pembahasan tentang i'rabnya isim. Dalam hal ini jar. Setelah pertemuan ini insya Allah kita sudah mulai akan memiliki pemahaman, sudah mulai terbentuk struktur pemahaman kita tentang bagaimana isim, bagaimana i'rabnya. Sebelumnya sudah kita bahas bagaimana kemudian pembagian-pembagiannya yang umum ditemukan pada formulasi kata atau kalimat dalam bahasa Arab, dan kemudian pembahasan secara umum bagaimana itu jumlah ismiyah. Sehingga insya Allah selepas pertemuan ini kita sudah memiliki kesimpulan umum tentang tabel yang nanti akan disempurnakan insya Allah sedikit demi sedikit di 8 pertemuan terakhir. Insya Allah di pertemuan ke-8 ini sudah pertemuan pertengahan. Nah, insya Allah nanti akan ada sedikit soal-soal. Jadi nanti akan kami kirimkan soal-soal. Kalau biasanya di kampus itu ada soal-soal UTS, jadi ujian tengah semester, ini untuk mereview pemahaman kita selama 8 pertemuan sebelumnya. Nah, insya Allah sebelum masuk di pertemuan berikutnya. Insya Allah besok, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan untuk melanjutkan pertemuan setelah pertemuan UTS atau pertemuan tengah. Nah, artinya sudah masuk di pertemuan 9, soal 10, 11, 12. Nah, insya Allah kita kemudian akan berusaha untuk menyelesaikan kuliah baca kitab kita ini sampai dengan akhir bulan Agustus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan
untuk menyelesaikannya. Jadi kami sudah berdiskusi dengan Ustadz Aswar, insya Allah karena kita masih ada sekitar 8 atau 9 kali pertemuan, mungkin nanti akan ada 2 pertemuan yang diadakan dalam 1 hari, sehingga insya Allah bisa selesai pada tanggal 31 Agustus 2020. Di tanggal 31 Agustus 2020 tersebut, insya Allah akan ada tamrin, atau akan ada sedikit merefreshing pertemuan akhir, ataukah kemudian biasanya kita mengatakan bahwa akan kita coba dengan ujian lisan, bukan sebenarnya ujian. Kalau di luar kita katakan ujian, kita di sini akan coba untuk secara lisan. Nah, kita tanya-tanya satu demi satu. Dan kabar gembiranya, alhamdulillah, setelah kami berdiskusi dengan Ustadz Aswar bahwa insya Allah untuk KBK angkatan pertama ini, jadi kita katakan bahwa KBK ini adalah angkatan pertama secara online. Kalau sebelumnya kan ini adalah KBK offline yang kemudian dikonversi menjadi KBK online, yang ternyata tidak semua saudara-saudara kita bisa mengikuti karena keterbatasan waktu, juga mungkin keterbatasan fasilitas, dan keterbatasan lainnya. Berita gembiranya adalah insya Allah Ustadz Aswar selepas nanti tanggal 31 Agustus itu kita tetap akan menjaga angkatan pertama ini. Jadi kita tetap akan menjaga angkatan pertama ini untuk setiap pekannya kita ada betul-betul baca kitab. Jadi kalau kita adalah kuliah baca kitab, terserah nanti Ikhwan Fillah mau memilih kitab apa. Kita setiap pekannya akan ada pertemuan secara langsung kuliah baca kitab. Terserah nanti kitabnya seperti apa. Mungkin nanti saya akan lempar mau memilih kitab apa. Ini kitab yang di belakang ini lumayan banyak ini. Atau kamu memilih kitab yang lain, terserah nanti Ikhwan Fillah, dan itu insya Allah akan kita lakukan setiap pekannya. Gunanya adalah kita ingin dibimbing atau kemudian kita ingin diarahkan oleh Ustadz Aswar untuk betul-betul bisa menerapkan apa yang telah kita pelajari selama 16 kali pertemuan di dalam baca kitab. Nah, ini adalah Masya Allah ya, ini adalah kado spesial tentunya bagi kita, sehingga insya Allah betul-betul itu bisa merekatkan pemahaman kita yang telah kita pahami dengan praktek yang langsung akan kita laksanakan setiap pekannya. Jadi akan ada 2 pembahasan tentunya, yaitu pembahasan bahasa Arab secara langsung. Kalau kita mau persentase itu sekitar 65% pembahasan bahasa Arabnya, 35% nanti pembahasan sakofanya. Nah, itu kalau kita mau presentasikan. Nah, itu luar biasa ya. Barakallahu fikum. Semoga Ustadz Aswar tetap diberikan kesehatan, kita juga semua tetap diberikan kesehatan untuk bisa tetap melaksanakan atau kemudian menerapkan pembelajaran bahasa Arab kita. Jadi ini di luar daripada program yang kemudian kita lakukan selama 16 kali pertemuan ini. Intinya adalah kita insya Allah di pertemuan ini kita anggap sebagai pertemuan pertama atau angkatan pertama KBK secara daring. Dan saya melihat alhamdulillah
ada kurang lebih 10 sampai 15 peserta yang aktif. 10 sampai 15 peserta yang aktif. Semoga insya Allah ini bisa kita sama-sama ke depan untuk tetap istiqomah dalam pembelajaran bahasa Arab ini. Selanjutnya kita masuk di pembahasan insya Allah ikhwani fiddin rahimallahu alaikum. Sebagaimana sebelumnya ada 3 sesi. Sesi pertama adalah sesi tentang pembahasan soal-soal kuis. Sesi kedua adalah pembahasan tentang latihan yang ada di dalam modul. Kemudian yang ketiga insya Allah adalah pembahasan tentang satu paragraf di bab atau di pembahasan ke-7 dalam kitab yang telah kita pilih untuk latihan kita. Dalam hal ini adalah bab tentang al-hukmu asy-syar'iyyu. Nah, ini sudah masuk tarkib lagi nanti di situ. Baik. Untuk yang pertama, sesi pertama, ini Ustadz alhamdulillah luar biasa ini para peserta ini di pembahasan di soal-soal ini sepertinya tidak ada yang perlu dijelaskan. Oke, siap. Karena semuanya sudah tinggal satu orang yang mendapat 80. Yang lain itu 100 semua. Masya Allah. Luar biasa, berarti betul-betul sudah bisa memperhatikan. Hanya satu yang salah, itu di Abu Abdillahi. Nah, di situ kita kemudian memberikan ini pada kalimat atau pada kata abdun atau abada, Abdi. baris yang tepat adalah apa? Apakah fathah atau kasrah atau dhammah? 87,5% itu memilih kasrah. Hanya sekitar 10% ini yang memilih dhammah. Itu pun tadi, ya berarti sudah sangat ini. Itu saja barangkali Ustaz sedikit dikasih penekanan sebelum masuk ke latihan. Kenapa bisa dibaca kasrah di situ? Kenapa bukan dhammah? Tafadhal. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Alhamdulillah merupakan sebuah perkembangan yang menggembirakan sekali. Ikhwani wa akhwati fillah, bisa sampai pada latihannya tinggal sedikit lagi mencapai kesempurnaan untuk pertemuan ini. Ini merupakan sebuah sebuah kegembiraan tersendiri. Begitu pula berarti bahwa saya kembali makin optimis bahwasanya ini insya Allah kedepannya akan bisa untuk baca kitab. Yang jelasnya istiqamah, dan kita bisa terus menjaga bersama pengetahuan yang telah kita dapat bersama di dalam KBK ini. Oke. Jadi mungkin di kesempatan ini ada sedikit yang perlu saya tambahkan. Kalau di bukunya saya itu ada tambahannya. Sudah saya tambahkan. Oh, di modulnya. Modulnya. Oh iya. Berarti nanti tinggal di-share ke saya, baru saya share ke para peserta. Silakan Ustaz, kalau mau ditambahkan untuk penjelasan pada hari ini silakan. Nanti untuk ininya di-share ya. Tapi bisa diizinkan untuk share screen. Ya sudah. Oke.
Ya. Kalau di modulnya itu cuma sampai 18 saja. Sampai 17. Cuma sampai 17. Dan di sini insya Allah kita ada tambahan satu sebelum masuk ke masalah Asmaul Khamsah. Jadi sebelum kita masuk di tambahan ini, kita sedikit membahas masalah Asmaul Khamsah. Yang ini ya. Jadi di dalam kata-kata bahasa Arab ada beberapa kata yang memiliki keunikan tersendiri. Nah, kenapa memiliki keunikan tersendiri daripada kata ini? Itu sebenarnya berasal dari isim. Akan tetapi kita tidak bisa mengidentifikasi secara kata apakah dia mufrad, musanna atau jamak. Apakah dia mufrad, musanna atau jamak? Kenapa? Karena dia tidak dirafak dengan dhamma. Dia tidak dirafak dengan dhamma. Dan dia tidak dinasab dengan fathah dan tidak dijar dengan kasrah. Ini mufrad. Nah, sehingga apa? Sehingga di dalam pembentukannya, apakah di dalam Al-Quran atau di dalam As-Sunnah, dalam As-Sunnah ini memiliki sebuah tersendiri. Nah, yaitu ada 5 kata. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kata yaitu du, kemudian abu, ahu, hamu, dan yang terakhir adalah apa lagi? Fu. Nah, ini dalam keadaan rafa. Dan tanda rafanya adalah waw. Tanda rafanya adalah waw. Dalam keadaan nasab, tanda nasabnya adalah alif. Jadi dia menjadi za. Aba, za, aba, akha, hama, dan fa. Dan ketika dijar, dia dijar dengan dia. Jadi di abi, akhi, hami, yang kemudian dan fi. Jadi ini dalam bentuknya. Kemudian yang kedua, kata-kata ini selalu ada mudhafun ilaihinya. Selalu ada mudhaf ilaihi. Selalu ada mudhaf ilaihi. Kata-kata yang tidak pernah berdiri sendiri. Selalu ada. Zu ini artinya selalu ada. Zu memiliki, abu bapak, ini aku. Artinya memiliki. Zu memiliki saudara, abu saudara, hamu menantu, fu mulut. Sebenarnya masih ada satu. Jadi namanya Asmaul Khamsah. Asmaul Khamsah. Isim 5. Isim 5 ini banyak dapat nantinya. Banyak dapat. Cuma yang masih ada satu, yaitu Hanun. Ini saya ada satu. Cuma ulama kadang-kadang jadi kalau ini dianggap maka dia menjadi asmaul sittah.
Kan khamsah ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, masih ada satu hanu, cuma ini ulama kadang tidak memasukkannya tidak memasukkan hanu ini sebagai asmaul khamsah. Kenapa? Karena mungkin artinya kurang bagus. Kan ini artinya, maaf ya, hanu ini artinya kemaluan. Makanya tidak biasa, tidak usah. Atau zibaitin, mempunyai rumah. Abu, Abi, misalnya siapa? Abi Abdillah. Ini biasa kan Abu Abdillah. Aba Abdillah Abdillah. Kalau ini misalnya Hamud atau Hamudin. Saya pakai. Halo. Ada yang bertanyakan? Tunggu dulu. Halo, assalamualaikum. Halo. Ustadz bisa diulangi, tidak ada kedengaran tadi suaranya Ustadz. Iya. Iya. Saya nggak tahu, sepertinya langsung juga saya punya yang dari saya sebagai host langsung drop. Ada juga yang coba Bennett juga ini, Ding. Musim-musim Bennett sekarang nih. Tunggu dulu sementara diperbaiki. Bisa diperbaiki tetap. Tadi sampai di mana pembahasannya yang sempat didengar? Yang rafa, nasab dengan jar. Oh, di sini. Enggak, kayak sepertinya belum. Baru sampai ini. Sampai di mana tadi? Tabe. Iya, jaringan putus-putus. Sepertinya satu arroya ini Sampai yang tadi dihapus. Yang mana, Ustaz? Yang dihapus tadi itu istilah yang itu, tidak salah. Ini tentang jar. Kan tadi Asmaul Khamsah itu su, abu. Oh, sampai yang dihapus tadi. Itu ya, yang karena saya kira kurang bagus. Yang kurang pantas tadi itu. Yang tadi apa?
Nah, di situ tadi yang Iya. Iya itu. Setelah itu ya. Oke. Baik. Berarti lumayan banyak tadi Ustadz yang ya. Pas tadi itu kan apa namanya, ada 6 tapi tidak dimasukkan 1 karena agak definisi tidak bagus. Baik, tidak bagus. Baik. Ini sebenarnya skor samsa. Ini kamu terima. Ini kamu memiliki, abu bukan jadi biasa di sini di Saudi buku itu Umarin, buku dan abuka, Umarin, abuka dan akhuka dan fuka. Mulutmu ini juga sama. Damarin, abaka, akhaka, hamaka, dan faka. Halo. Kayaknya juga ini apa? Jadi blok aja sama pemerintah. Telepon. Kenapa saya? Halo. Dengaran? Dengar. Ini sepertinya jaringan itu masih anu. Itu mantul nih katanya. Kedengaran Ustaz? Kalau saya tidak mendengar apa-apa. Oke, apa Ki? Kedengaran. Oke, kita Pakai konektor. Oh, WiFi dari handphone. Yang ini? Ya. Oh, makanya sepertinya Koneksi yang di WiFi. Koneksi yang dari saya itu yang Melempar jadi host. Coba jadikan saya host. Iya. Make host. Itu saja ya. Cuma masalahnya nanti kita kembali jam itu kalau sudah ada. Oke, sambil sebagian ulama tidak mengambilnya dan sebagian ulama juga ada yang mengambilnya. Kalau ada yang masuk dia maka dia menjadi asmaul sittah. Tapi yang biasa dikenal asmaul khamsah. Isim-isim 5. Asmaul khamsah. Isim yang 5. Al-asmaul khamsah. Isim yang 5. Jadi ini isim yang 5. Ini Harun tidak karena maknanya sedikit agak apa namanya? Mungkin maknanya agak vulgar ataukah dan sebagainya. Kemudian ini enggak usah ini, nanti insya Allah kalau ada. Karena ini adalah isim mufrad, ini abun sama akhun sama dan ini 4 yang di bawah itu bisa menjadi isim mufrad biasa. Bisa menjadi isim mufrad biasa dengan menjadi abun menjadi abuka menjadi abun, akhun menjadi akhun. Kemudian hamun menantu dan famun. Famun. Jadi hamun dan famun. Kalau seperti ini maka dia adalah isim mufrad. Semuanya ini adalah isim mufrad dan dirafah dengan dhamma, dinasab dengan fathah, wa majrurun bil kasrah dan dijar dengan kasrah. Nah, kapan dia menjadi asmaul khamsah? Ketika dia mau disarkan. Misalnya kita mau mengatakan abunya siapa? Misalnya Abu Bakrin, ataukah misalnya Abu Ahnan, Abu Ammar, itu menjadi seperti ini. Nah, makanya kalau disandarkan akhu, misalnya saudaranya siapa? Saudaranya siapa? Akhuka, saudaramu. Maka itu
menjadi seperti ini. Kalau tidak disandarkan, maka dia menjadi mufrad biasa. Abun, akhun, hamun, dan famun. Itu saja. Dan ini selalu sandar. Makanya Abu Abdillahi, ya, di ininya. Abu Abdillah, ini Abu, dia dalam keadaan dirafa. Abu Abdillahi harus, karena ini Abdillah, dia mudhaf ke sana, mudhaf nilai dari sana, maka dia di Allah juga dikasrah. Abu Abdillah. Oke? Sampai di sini ada yang bertanyakan? Ini. Ya. Ya. Baik. Sebelum kita lanjut, Sambil dimatikan dulu ininya, suaranya. Oke, udah ya. ya. Baik. Oh, yang ini Bisa kembali. saya kasih kembali. Ya? Saya kembali ke host. Iya. Harus jadikan host. Oh, tidak. Datang lagi. Datang lagi. Sudah. Tidak ada. Sudah muncul, sudah. Sudah muncul. Sudah muncul. Saya kurang tahu ini apakah gara-gara jaringan atau seperti apa. Sudah kedengaran ya? Bagaimana tadi penjelasan tentang Al-Asmaul Khamsah? Ya, Betul Ustaz bahasanya. itu apa? Natun man'ut. Natun man'ut. Kesempurnaan secara kesesuaian secara sempurna. Ismun itu adalah al-asma, merupakan jamak dari ismun. Jamak taksir ya. Jamak taksir. Makanya Makanya muannas, mufrad muannas. Makanya menjadi khamsah itu di belakangnya. Baik. Bagaimana Ustaz suaranya? Mantap, mantap. Sudah mantap. Alhamdulillah. Dengar. Ya. Baik, kita lanjut ke Ada yang menanyakan di sini? Atau ada nanti. Kita lanjut di seri sesi kedua, yaitu ada yang saya mau tambahkan. Bisa. Aduh. Itu yang mati. Mati lagi ya? Iya. Nah gitu dia. Kayaknya anak-anak lagi nonton semua. Tadi, saya ada. Oke. Halo, saya kedengaran? Kedengaran, Ustaz? Oke. 17. Ini ada sedikit tambahan. Jadi dalam ketika kita membahas masalah jar, sebagaimana disebutkan pada kaidah 17 bahwa isim mufrad dan jamak taksir, kelihatan ya? Isim mufrad dan jamak taksir itu apabila dibaca jar, maka akhir katanya harus dikasrah. Isim mufrad dan jamak taksir. Seperti anil asma'i, ya kan? Au an ismin. Nah, di dalam bahasa Arab ada isim mufrad dan jamak taksir yang apabila dibaca jar tidak dikasrah, akan tetapi di fathah. Isim ini disebut dengan ismu ghairul munsharif atau ismu la yansharif. Isim yang tidak tersaraf. Nah, ini isim la yang tidak tersaraf ini memiliki juga keunikan tersendiri.
yaitu apa? Keunikannya, dia kalau satu kata, biarpun tidak bertanwin, maka dia juga tidak dimasuki oleh alif lam. Nah, ini apa namanya? Kita sudah mau mulai memasuki sedikit demi sedikit, satu-satu insya Allah. Sesuatu yang tidak pada kaidah umumnya. Tidak pada kaidah umumnya. Jadi semoga ghairul munsharif adalah isim yang walaupun tidak ada kata sandang alif dan lam, tidak juga ditanwin. Tidak juga bertanwin. Nah, ini ada beberapa kategori kriteria daripada isim ghairul munsharif ini. Nah, seperti apa? Seperti nama orang atau kota yang ada tamarbutanya, yang hurufnya lebih dari 3. Hurufnya lebih dari 3. Tidak muncul, aneh. Kameranya tidak mau. Yang penting kedengaran di suaranya sama ininya. Kedengaran suara sama kelihatan ininya. Oke, seperti Fatimah. Ini Fatimah ketika di Rafa itu selalu Fatimah tuh. Tidak pernah Fatimatun. Arafah juga begitu, tidak pernah Arafatun, padang Arafah. Tapi setelah Arafatu atau Arafata ketika dinasab, dan Arafata fi Arafata juga ketika dijar. Jadi dia dijar ismu la yang syarif ini atau ismu ghairu munsharif, dia dijar dengan fathah. Dia dijar dengan fathah. Jadi insya Allah tidak usah terlalu pusing dengan hal ini. Perbaiki saja modulnya, tempatnya modulnya. Nanti ketika kita membaca, kita akan kembali ke sini. Ini meskipun berbeda barisnya, akan tetapi secara makna itu tidak merubah maknanya. Makanya ini tidak terlalu, kalau untuk pembacaan dan pemahaman teks, ini sebenarnya tidak terlalu urgen. Nah, cuma ketika nanti kita mendapatkannya dalam Al-Quran dan hadis, itu nanti akan membuat kita mungkin agak pusing. Kenapa ini ada dimasuki huruf jar kemudian di fathah? Nah, ya kan? Makanya perlu untuk kita sampaikan, meskipun dijadikan saja sebagai apa? Dijadikan saja sebagai maklumat awal. Nah, jadi yang pertama, nama atau kota perempuan yang lebih daripada 3 huruf. Begitu pula nama orang laki-laki tetapi diakhiri dengan tamarbutah. Ada laki-laki yang diakhiri dengan tamarbutah? Ada. Ya kan? Ada Hamzah misalnya. Hamzah. Ya diakhiri dengan tamarbutah. Begitu juga Ikrimah. Nama sahabat Ikrimah kan? Ada Ikrimah diakhiri juga dengan tamarbutah. Dan lain sebagainya. Jadi kalau ada nama laki-laki diakhiri dengan tamarbutah, karena tamarbutah ini adalah dia merupakan ciri khas bagi perempuan. Makanya ketika masuk di laki-laki, itu ada perlakuan khusus. Maka jadikanlah dia sebagai ismullah yang syarif. Ismullah yang syarif untuk membedakan dia laki-laki atau ada laki tidak tulen. Makanya Hamzah ada tamarbutan. Kemudian nama kota dan nama tempat yang bukan berasal dari Arab, non Arab. Seperti Ibrahim, ya kan? Ibrahim akan tidak pernah Ibrahimi. Tidak pernah dapatkan Ibrahimi. Kalau bukan Ibrahimu, Ibrahima. Ibrahimu di rafa, Ibrahima di jar dan di nasab. Nah, kan? Wa idqala Ibrahimu. Bukan Ibrahimun. Dia Ibrahimu saja. Kemudian sama seperti kalau kita misalnya Makassar. Makassar tidak. Makassar bisa masuk, bisa tidak.
Sopeng dan lain sebagainya, semuanya itu bukan nama asli bahasa Arab. Nah, kemudian ada nama yang menyerupai fiil seperti Ahmad. Ahmad setimbang dengan fiil, setimbang dengan af'ala. Begitu pula Yazid setimbang dengan fiil mudhari. Ya kan? Yazidu, kan tapi dia adalah nama orang. Nah, nama orang selalu isim. Ya kan? Nama selalu isim. Akan tetapi semua nama orang itu adalah isim. Akan tetapi karena pembentukannya mengikuti fiil, maka dia ada perlakuan khusus. Ahmadu, Ahmada, Ahmada. Yazidu, Yazida, Yazidi. Kemudian ada juga yang diakhiri alif dan nun. Alif dan nun. Seperti Utsman. Nama yang diakhiri alif dan nun. Seperti Utsman. Arman. Dia di Armana. Diakhiri alif dan nun. Dia nama dan diakhiri dengan alif dan nun. Kemudian selanjutnya adalah bentuk jamak taksir. Yang tadi di atas itu semuanya adalah isim mufrad. Kemudian ada jamak taksir. Jamak taksir yang huruf ketiganya alif, sementara harakat dua huruf sebelumnya fathah semua. Dan huruf sesudahnya adalah kasrah. Jamak taksir. Ini namanya sigat muntahal jumu'. Tidak apa-apa ini saja dulu sebagai maklumat saja. Seperti masajidu. Jadi dia di masajidu fi masajida. Fi masajida. Ya. Fi masajida. Akan tetapi kalau diberikan alif lam langsung menjadi masajidi. Fil masajidi. Jadi kalau seperti ini bentuknya. Kemudian begitu pula jamak taksir yang hurufnya lebih dari 4 yang diakhiri dengan alif dan hamzah. Seperti ulama. Ulama'u, biar tidak beralif lam, dia tetap tidak bertanwin. Oke? Dan ini ada ini sudah ada semua. Ini saya cuma tambahkan yang ini. Cuma tambahkan ismul yang syarif. Ini mungkin tidak ada di yang sudah yang sudah dibagikan itu, yang dikirimkan tidak ada ini. Ismul yang syarif. Jadi ini semua adalah rangkuman dari 2 pertemuan kita hari ini dan hari Sabtu kemarin. Ya, ada al-asma, mudzakkar, muannas, alamatul i'rab, i'rabnya rafa, nasab dan jar. Ini saja semua. Kalau sudah kuasai ini, insya Allah bisa nantinya kita memasang-masangkan di dalam kata-kata atau di dalam dalam bacaan. Oke. Selanjutnya latihan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita masuk ke latihan. Latihan itu khitabus syari'i syar'un lil muslimina. Tidak masuk terlalu. Ya, khitabus syari'i. Oke. Khitabus syari'i syar'un lil muslimina. Khitabu asy-syari'i ini adalah khitabu syari'i mudhaf dan mudhaf ilaihi. Itu ada ini maklumat baru. Ketika terjadi mudhaf dan mudhaf ilaihi, nakirah dan ma'rifah, maka gabungan keduanya itu menjadi ma'rifah. Maka karena dia ma'rifah bisa menjadi mubtada. Jadi khitabus syari'i adalah mubtada, khitabu mubtada mudhafun. Asy-syari'i mudhafun ilaihi. Kemudian syar'un dia adalah khabar.
Jadi seruan asy-syari', seruan Allah Subhanahu wa taala merupakan syariat, syar'un lil muslimina, kepada al-muslimin. Al-muslimin ini li harfu jar. Ya kan? Harfu jar. Al-muslimina adalah majrur. Dijar dengan majrurun, dijar dengan apa? Dijar dengan Ya dan nun. ya. Ya. Ada yang menjawab? Ya. Itu besar. كتاب الشارع كتاب الشارع للمسلمين. للمسلمين. Lil-muslimina, untuk orang muslim. Lil-muslimina ini sebagaimana ditabel bahwasanya ini adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim dijar dengan ya. Berarti ini kepada orang muslim. Atau syariat kepada orang-orang muslim. Imma an yakuna qat'iyyus thubut, penetapannya pasti, penetapannya pasti. As-thubuti ini, as-thubuti adalah mudhaf ilaihi, karena dia adalah isim mufrad, maka tanda jarnya adalah kasrah. Dan qat'iyyu mudhaf ilaihi. Dan ka seperti al-Qur'ani, kal Qur'ani, ka adalah huruf jar, al-Qur'ani majrur. Al-Karimi, apa tempatnya al-Karimi? Mudaf. Ada yang menjawab? Bukan mudaf, Ustaz. Halo? Bukan mudaf. Bentar. Mudaf itu menyandar. Bukan mudaf. Al-Karimi, apa tempatnya al-Karimi? Kal-Qur'ani, jadi ka harfu jar. Al-Qur'ani majrur. Al-Karimi Bukan mudaf, Ustaz. itu kal-Karimi itu enggak apa-apa, saya bisa bawa sini. Oh, alif lam. Perhatikan saya ininya. Ada Di layarnya itu kal-Karimi. Al-Karim gampang. Ka, ya. Al-Karimi berarti dia anu Quran. man'ut kalau Al-Karimi. Man'ut. Ya. Ayo, barakallahu. Jadi ka begitu tulisannya. Man'ut. Nah, Kal-Qur'ani. Oh, berarti dia alif lam ya Al-Qur'an ya Ada kal alif lam. Ka, dinaat. Al-Quran ini adalah alif lam. Ka, Al-Quran Al-Karimi. Berarti Al-Karimi ini adalah Na'tun. Man'ut natun ya. Man'ut natun, barakallahu fiik. Ya, itu lihat sudah sampai di sini. Yang kita tidak tahu tempatnya cuma ini saja. Ya kan? Yang lain-lain itu sudah kita tahu semua. Kemudian wa ini adalah huruf ataf. Ataf. Jadi dia mengatap ke sebelumnya, Al-Karimi. ke Al-Qur'ani. Oh, Al-Qur'ani. Jadi kalau mengatap itu dia mengatap biasanya ke pokok kalimatnya. Ini kan kalau Karimi dia cuma menyandar ke Qur'ani. Ya, dia cuma sebagai sifatnya Al-Qur'ani. Jadi ini Al-Qur'ani, makanya ini al-hadis wal hadithi, dia atap
dia Qur'ani. bersambung ke Al-Qur'ani. Ya. Wal hadis. Kemudian al-mutawatiri. Apa teman yang mutawatiri? Na'tun. Na'tun. Barakallahu fiik. Sama-sama mufrad, sama-sama mudzakkar, Sama dan sama-sama beralif lam. Makanya wal hadisi al-mutawatiri. Jadi artinya seperti Al-Qur'an yang mulia, ya kan? Dan hadis yang mutawatir. Mutawatir. Al-Qur'an yang mulia dan hadis yang mutawatir. Jadi itu adalah yang qat'iyut tsubut. Artinya qat'i secara penetapannya, pasti secara penetapannya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau ini kita belum sampai ke situ, tapi insya Allah ini sama fungsinya dengan waw. Oh iya. Sama dengan waw. Tidak usah dulu ke situ. Dzanniyus thubuti. Ats-thubuti ini majrur dengan mudhaf ilaihi. Dan dia adalah isim mufrad. Kal hadisi, seperti al hadis. Ghairil mutawatiri. Gairi mudhaf. Gairi ini dia adalah na'tun ke al hadisi, adalah mudhafun ilaih ke gairi. Ini mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi satu kesatuan. Karena ini satu kesatuan, gairil mutawatiri, maka dia disifatkan sebagai ma'rifah. Jadi kalau ada mudhaf dan mudhaf ilaihi, yang pertama ini tidak beralif lam, atau yang pertama ini nakirah, yang kedua adalah ma'rifah, maka kedua kata ini itu dikategorikan sebagai ma'rifah. Maka karena dikategorikan sebagai ma'rifah, bisa dijadikan na'tun. Nah, ini ada tambahan sedikit, tapi tidak perlu dulu terlalu jauh ke sana. Yang umum-umum saja dulu. Oke? Sampai di sini ada masalah? Enggak. Insyaallah. Insyaallah. Kalau begitu kita pindah. Al-hukmu asy-syar'iyyu. Terbaca semua ya? Mana? Kelihatan semua? Sudah kelihatan. Ada kelihatan? Belum ada. Belum muncul. Oke, tunggu dulu. Saya share ulang. Sudah? Al-hukmu syar'iyyu. Al-hukmu ini, al-hukmu asy-syar'iyyu, al-hukmu dia posisinya sebagai nantilah. Jadi al-hukmu dirafa, asy-syar'iyyu, apa posisinya asy-syar'iyyu? Syar'ius ini ma'rifah. Jadi Berarti dia man'ut na'at. man'ut na'at. Barakallahu fi. Berarti artinya adalah hukum syara'. Hukum yang sifatnya syara' itu. Hukum yang sifatnya syara' itu. Ya, hukum yang bersifat syar'i. Artinya hukum yang dinisbatkan kepada syara', yaitu Allah Subhanahu wa taala. Okay? Hukum yang bersifat syar'i atau hukum yang sifatnya syara'. Huwa ini adalah, kita belum sampai dhamir, dan dhamir itu dikategorikan sebagai ma'rifah, selamanya ma'rifah.
Nah, makanya dia berfungsi sebagai kata. Kembali ke al-hukm syar'i. Karena al-hukm syar'i ini mufrad, dia mufrad mudzakkar kan? Iya. Zakaria. Dia mufrad mudzakkar. Makanya huwa ini juga adalah mufrad mudzakkar. Nanti insyaallah pada pertemuan ke-10, huwa ini mufrad mudzakkar. Mufrad mudzakkar, maka dia kembali ke sini menjelaskan huwa hukum syar'i itu apa? Khitabus syari'i. Ini kabarnya. Khitabus syari'i. Khitab ini berfungsi sebagai kabar, makanya di rafa. Kemudian mudhaf. Mudhaf nilai syari. Dan asy-syari'i mudhafun ilaihi. Tidak ada kesesuaian. Nah, kemudian al-muta'alliqu, ini al-muta'alliqu dia adalah na'tun. Na'tun dari kitabus syari. Aywa, barakallahu fiki. Na'tun daripada kitabus syari'. Kenapa? Karena kitabus syari'i ini tadi kita mengatakan bahwasanya sudah menjadi satu kesatuan, makanya dikategorikan, disifatkan sebagai ma'rifah. Dan khitabu ini mufrad dan mudzakkar, makanya al-muta'alliqu juga mufrad mudzakkar dan sama-sama ma'rifah. Jadi artinya apa? Hukum syara itu adalah seruan syari'i, seruan dari pembuat syara, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-muta'alliqu, seruannya ini yang berhubungan. Nah, sifatnya berhubungan. Jadi mensifati khitabu al-muta'alliqu, yang berhubungan. Yang berhubungan. Hubungan dengan apa? Bi af'alil ibadi. Bi kemudian af'ali majrur. Ya kan? Karena dia af'al ini apa? Dia mufrad, musanna atau jamak? Mufrad. Jamak. Ayo, jamak apa? Jamak taksir. Jamak taksir. Barakallahu fiik. Jadi asalnya fi'lun. Fi'lun, fi'lani, af'alun. Bi af'ali, kemudian dia mudhaf. Af'al ibadi mudhafun ilaihi. Dan al-ibadi mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Ibadi juga ini adalah bentuk nama dari kata abdun. Abdun, abdani, ibadun. Ibadun. Wa ibadur rahman. Ibadun. Oke. Sampai di situ semuanya sudah kita pelajari. Meskipun secara ini belum pelajaran tentang mudhaf dan mudhaf ilaihi belum resmi. Nanti diresmikan insyaallah pada pertemuan yang ke-9. Iya. Tadi itu bil fa'li tadi itu. Ya. Fa'li itu kan jamak taksir fa'li, kemudian al-ibadi. Af'ali Ustaz, af'ali. Oh ya, af'ali. Ya. Ya, itu kan jamak taksir, kemudian disambung dengan al-ibadi. Kenapa tidak kita sebut berakal itu? Gimana itu? Baik. Ini bukan dalam konteks na'tum man'ut dan juga bukan dalam konteks Mubtada khabar. Oh, begitu ya. Karena dia bukan mubtada khabar, bukan na'tum man'ut, maka karena tidak ada ke sana, makanya dia posisinya adalah mudhaf dan mudhaf ilaihi. Oke? Nah, itu insyaallah nanti akan diasah terus itu. Oke. Lanjut. Wa huwa imma yakuna qat'iyyu thubuti kal Qur'anil Karimi wal haditsil mutawatiri. Sudah yang tadi ini. Au dhanniyyu thubuti, atau ini au fungsinya sama juga dengan waw. Cuma dia atau. Kalau waw dan kalau ini atau. Kalau waw mengumpulkan dua hal seperti Al-Qur'an dan Al-Hadis Mutawatir. Kalau ini sifatnya pilihan atau sifatnya membagi.
Jadi khitab syari itu ada yang berupa qat'i ats-tsubuti dan ada yang berupa dhanniyu ats-tsubuti. Jadi keduanya tidak bisa dikumpulkan. Kalau bisa dikumpulkan, kalau au tidak bisa. Sama seperti kalau kita mengatakan datangkan sama saya. Misalnya ahnan atau izwar. Oh iya, salah satunya. Ahnan atau izwar, salah satunya. Kalau kita mengatakan datangkan sama saya ahnan wa izwar, maka keduanya Dua-duanya di bawah. Nah, itu bedanya. Tapi sama-sama fungsinya sebagai huruf ataf. Makanya di sini perhatikan. Di sini qat'iyah, maka di sini juga dhaniyah. Nah, dia ke situ hubungannya. Kal hadithi ghairil mutawatiri. Ini sudah juga tadi. Fa in kana qat'iyyu ats-tsubuti yunzar. Fa in jika qat'iyyu ats-tsubuti, jika khitabu syari'i itu ini khitab, ini huwa, ada huwa di sini, kembali ke khitabu syari'. Kembali ini. Dan ini jadi inti pembahasan. Fa in kana, jika khitabu syari' ini huwa, kembali ke khitabu syari', qat'iyyat tsubuti, dia adalah qat'iyyat tsubut, qat'i atau pasti penetapannya, yunzar, dilihat lagi, yunzar, diperhatikan. Kan kita sudah pasti bahwasanya ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan ini sudah berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in kana qat'iyyad dilalati, jika khitabu syari' tersebut qat'iyyad dilalati, secara penunjukan. Jadi yang pertama diperhatikan adalah apakah dari segi ats-tsubut, apakah dia qat'i atau dhanni. Kemudian ketika sudah ditahu bahwasanya dia adalah qat'i ats-tsubut, diperhatikan lagi, yunzar, diperhatikan. Apanya? Diperhatikan qat'iyya ats-tsubuti. Qat'iyya ad-dilalati. Ad-dilalati ini adalah mudhaf ilaihi. Yakunul hukmu alladhi tadammanahu, maka menjadilah hukum, yakunul hukmu, menjadilah hukum ini, hukum itu alladhi tadammanahu, dilalah. Kalau sudah qat'iyyus tsubut dan qat'iyyud dilalah, maka tidak boleh ditolak. Nah, makanya dikatakan di sini tadammunuhu, hukum yang dikandungnya itu qat'i juga, pasti. Kalau sudah pasti, tidak boleh masuk di dalamnya ijtihad. Karaka'atil karaka'ati al-fara'idi, seperti rakaati. Ini rakaati dia dikasrah karena huruf jar. Jadi dia majarur. Kemudian rakaati ini apakah dia apa namanya? Dia dari segi naunya, dari segi adatnya, dia masuk dalam golongan apa? Isimkah, mufradkah? Ya, salim. Tandanya adalah Rakaati alif ta. Alif dan ta. Barakallahu. Jadi ada jamak muannas salim. Kemudian rakaati ini mudhaf dan al-fara'idi mudhafun ilaihi. Al-fara'idi ini jamaknya dari fardun, fardani, faraidu. Kan tidak berfungsi itunya. Kita lihat saja dari segi makna katanya. Oh, al-faraidi seperti rakaat berarti banyak rakaat. Dan sesuatu yang dijelaskan al-faraidi, begitu pula salat fardu. Jamak juga.
Nah, kemudian kulliha, semuanya. Nah, Ustaz, biasanya kan ada juga dibaca kulluha. Bagaimana bedakan itu dia li atau lah? Nah, ini dilihat dari sebelumnya. Ini kulliha hampir sama dengan na'tun. Akan tapi bukan na'tun namanya. Ini ikut sama di rakaatnya ini. Apa di barisnya? Harakatnya rakaati. Rakaati ini majarurkan. Majrur. Yang majarur. Iya. Tikulli, rakaat tikulli. Gitu. Nah, makanya di sini juga majarur. Iya. Nah, seandainya di sini mengatakan rakaatu, maka kulluha. Kulluha. Itu ikut ke situ. Nah, kemudian fa innaha, karena sesungguhnya ha ini kembali kemana? Kembali ke kitab syar'i, bukan? Kalau kita cari mufrad, cari yang terdekat. Saya kira naik ke atas. Cari yang terdekat lagi. Itu yang di atas karena semua mulai dari sini. Mulai dari sini semuanya kembali ke kitab syar'i kan? Mulai dari sini. Kemudian di sini lagi dhaniyut thubuti, kembali ke sana. Di sini kembali ke sana. Di sini kembali ke sana. Mulai dari sini cari lagi posisi terbaru. Dalalah ya? Bukan. Fa'innaha. Apa yang dijelaskan? Yang dijelaskan adalah tentang rakaati. Rakaatil faraid. Nah, kemarin kita telah membahas bahwasanya kalau dia adalah isim, kalau dia adalah jamak muannas salim dan gairu akil, maka disebutkan sebagai mufrad muannas sama seperti jamak taksir. Iya. Masih ingat? Iya. Oke. Makanya rakaat ini meskipun dia adalah jamak muannas salim, akan tapi dia gairu akil. Makanya hanya kembali ke rakaat. Bukan ha. Nah, ini mau dijelaskan. Kan contohnya bahwasanya kalau kita sudah mendapatkan bahwasanya kitabus syari nasnya itu adalah qat'iyut thubuh, dan kita perhatikan lagi apakah dia qat'iyut dilalah. Kalau dia qat'iyut dilalah, maka hukum yang dikandungnya itu adalah pasti. Hukumnya bukan pasti, seperti rakaatil faraidi, seperti jumlah rakaat pada salat-salat fardu semuanya. Fa innaha, karena jumlah rakaat dalam salat fardu itu waradat, terdapat. Nah, ini hanya waradat. Ini failnya kembali lagi ke sini, ke rakaatil faraidi. Iya. Waradat fil haditsil mutawatiri, dalam hadis mutawatir. Jumlah rakaat salat fardu itu terdapat dalam hadis mutawatir. Makanya kalau ada yang merubah satu rakaat daripada salat itu, maka bisa dikafirkan. Karena kenapa? Karena dia sudah merubah sesuatu yang qat'i, yang pasti. Nah, kemudian ini atap kemana? Atap ke rakaati. Ini masih ya terus. Ya. Ini masih contohnya qat'iyut thubut dan qat'iyut dilalah. Wa katahrimir riba. Seperti juga haramnya riba. Tahrimi mudhaf ar-riba mudhaf ilaih. Kenapa dibaca seperti ini? Insyaallah akan ada penjelasannya di pertemuan yang ke-14 ke-14. Ini namanya mu'tal akhir. Kemudian atapnya kemana? Tahrimir riba. Tahrimi. Qat'i. Makanya qat'i di sini. Qat'i. Kemudian mudhaf lagi Yadi sariqi. Yadi ini mudhaf ke qat'i. As-sariqi mudhafun ilaihi ke yadi. Nah, jadi ini qat'i yadi sariq, satu kesatuan.
pemotongan tangan pencuri. Pemotongan tangan pencuri. Begitu pula wajal dizani. Jaldi az-zani. Dan pencambukan orang yang berzina. Orang yang berzina. Fa innaha, sesungguhnya ha ini kembali kemana? Nah, ini belum didapat. Ha ini itu kalau ada jumlah yang mana jumlah tersebut merupakan satu kesatuan, maka itu disifatkan sebagai mufrad muannas. Maka ini semua contoh-contohnya tadi ini hanya kembali ke semua contoh-contohnya. Haramnya juga. Sholat apa? Jadi ha mulai dari rakaatil faraidi, tahrimir riba, qat'iyudis sariqi, jaldiz zani. Ini semua kalau dijamakkan itu adalah jamak yang tidak berakal. Muannas. Nah, karena dia adalah jamak yang tidak berakal, maka disifatkan sebagai diganti ha. Mufrad muannas. Makanya hak kembali ke situ. Innaha at-taidi tahrimir riba qat'iyadil zani ahkamun qat'iyatun. Merupakan hukum yang pasti, dan kata yang pasti. Apa kedudukannya kata? Na'atun. Bisa na'atun? Tidak ada dari kesesuaian sempurna dari jamak ahkamun. taksir, jadi kamu ya. Ya, ahkamun jamak taksir. Makanya na'tunnya adalah mufrad muannas. Barakallahu fiik. Itu yang kemarin itu akan terus. Akan berlaku terus. Makanya akan ada pengembangannya terus. Nah, makanya kalau bisa ditahu ini kembali akan enak rasanya membaca. Oh ini kembali semua ke sini. Ya kan? Ahkamun qat'iyah. Was-sawabu fiha muta'ayyinun. Dan kebenaran di dalamnya, di dalam semua yang tadi ini muta'ayyin, itu tertentu. Maksudnya pasti benar. Was-sawabu fiha, ini namanya waw istinaf. Nanti insyaallah pada pertemuan yang ke-14 kalau tidak salah. Kemudian as-sawabu ini mubtada. Dia mubtada. Fiha jar majrur muta'ayyinun, dia adalah khabar. Tidak usah lagi terlalu jauh mencari khabar ini. Nah, artinya dan sawab kebenaran itu, kebenarannya tadi rakaatul faraid tahrimir riba qat'iyadis sariqi jaldiz zani muta'ayyinun, tertentu. Pasti benar. Sudah tertentu. Laisa fiha illa ra'yun wahidun qat'iyyun. Dan tidak ada di dalamnya kecuali satu pendapat yang qat'i. Ra'yun wahidun. Hidun. Apa kedudukan ra'yun? Na'tun dari ra'yun wahidun. Masya Allah. Na'tun qat'iyun itu na'tun terhadap dari ra'yun ya, yang awalnya. Jadi ini adalah satu kata yang memiliki beberapa na'tun. Oh iya. Itu sudah kita pelajari kemarin. Jadi dan tidaklah di dalamnya kecuali ra'yun satu. Ra'yun itu kan mufrad. Satu pendapat wahidun, satu pendapat qat'iyun yang qat'i atau yang pasti. Berarti tidak ada lagi pendapat yang lain selain pendapat itu. Berarti kalau ada pendapat yang lain tentang hal ini, maka
dikatakan bahwasanya pendapatnya itu adalah pendapat yang salah. Oke? Dari yang kita bahas tadi itu sekitar 50% lebih. Ya, anggaplah 50%, enggak usah lebih. 50% saja. Kita sudah kita sudah bisa mendeteksi satu persatu. Makanya insya Allah kalau habis pertemuan sampai pertemuan 15, insya Allah bisa naik ke 70 sampai 80% nanti insya Allah. Insya Allah. Insya Allah Rabbul Alamin. Yang penting ikut terus. Nanti insya Allah setelah ini kita adakan pertemuan minimal 1 kali 1 minggu untuk menjaga yang kemarin kita telah ini bersama pelajari bersama. Oke? Mungkin sampai di sini saja. Kurang lebih mau dimaafkan. Saya kembalikan pada host. Silakan Ustaz, dilanjut. Baik, alhamdulillah. Jadi luar biasa ya. Setelah tadi membaca satu paragraf, kita sudah terbiasa dengan sebelumnya, jadi kita mengerti. Nah, kalau tadi dikatakan kita sudah memahami kurang lebih 50% kedudukannya di dalam kaidah bahasa Arab, itu karena memang kita sudah pertemuan sebanyak 50%. Nah, ini luar biasanya, insya Allah ini kita coba untuk meramu ini kaidah-kaidah sehingga betul-betul bisa menempatkan kata ketika kemudian kita sudah mempelajarinya. Jadi kita sudah pertemuan ke-8, artinya kita sudah 50% melewati pertemuan sebelumnya. Sehingga yang kita kemudian bisa tempatkan kata-kata tersebut sekitar 50%. Nah, insya Allah ketika 15 kali pertemuan, kenapa kemudian sekitar 75-80% yang bisa kita tarik kedudukannya? Karena di dalam bahasa Arab itu banyak lagi pengecualian-pengecualian mewah. Jadi ada hal-hal yang sangat-sangat kecil yang kemudian diatur. Makanya tidak sampai kemudian 100%, 80%. Nah, sehingga insya Allah semoga dengan habisnya pertemuan kita sampai 15 pertemuan, karena pertemuan ke-16 nanti itu adalah pertemuan untuk merefresh yang sebelumnya. Nah, semoga insya Allah kita bisa memahami kedudukan-kedudukan di setiap katanya tadi bisa sampai 75 sampai 80%. Akan ada beberapa persen yang tidak diketahui, akan ada, karena memang itu adalah kemampuan untuk jam terbang. Jadi alhamdulillah Ustadz Aswar itu kemudian bisa meramu ini dan memberikan optimisme yang tinggi bahwa 80% ketika kemudian kita mampu mengikuti dari awal pertemuan ini sampai kemudian berakhir. Makanya bagi yang kemudian masih ingin refresh pertemuan-pertemuan kita, kami sudah mengirimkan link per pertemuan pembahasannya. Bagi yang ingin merefresh, bisa kemudian menonton link tersebut, sehingga insya Allah bisa bisa kemudian terprogram atau kemudian bisa menyatu pemahamannya dari awal sampai kemudian pertemuan ke-8 ini. Nah, insya Allah besok itu sudah pertemuan ke-9. Jadi pertemuan ke-9 sebenarnya ini adalah pertemuan baru bagi kita yang kemudian sudah offline.
Jadi di pertemuan kita kemarin itu pertemuan kelas A1, A2, B1, B2 dan C1 itu adalah pertemuan offline. Itu hampir semua itu kita sudah refresh. Nah, besok pertemuan ke-9 sampai kemudian pertemuan ke-15 itu adalah pertemuan baru yang insya Allah tentu ini memerlukan kesungguhan lagi bagi kita. Selain baru, kita tetap harus memegang 8 pertemuan sebelumnya dan menerapkannya di dalam aplikasi baca kitab. Baik, itu saya kira ya, Ikhwani Fiddin, tanpa kemudian memperpanjang kata, kita akhiri. Mohon maaf tadi di pertengahan ada beberapa kendala teknis. Nah, semoga ini kemudian tidak menurunkan pemahaman kita, tidak menurunkan semangat kita di dalam pemahaman di pertemuan ke-8 ini. Dan semoga insya Allah hasil rekamannya nanti akan bagus, tidak terpotong sebagaimana yang tadi. Baik, modulnya insya Allah kami akan sampaikan, berikan. Jadi modul yang 1 sampai 8 ini sudah kami berikan sebenarnya. Modul 9 sampai ke 15 juga nanti akan kami kirimkan. Mungkin akan dikirim per pertemuan karena ini juga tag video juga belum kita lakukan di pertemuan ke-9 sampai ke-15. Baik, barakallahu fikum. Afwan bagi Ustadz Fillah yang memberikan apresiasi, baik terima kasih maupun jazakumullah khairan katsiran. Kita tutup dengan bersama-sama istighfar 3 kali dan membaca doa kafaratul majelis. Astagfirullah wa atubu ilaik. Astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka anta nastaghfiruka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.